Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Hari ini kita online dulu ya karena mungkin minggu depan kita sudah mulai open lagi ya. Oke, baik. Kemarin kita terakhir ya di bagian dari uh, manajemen proses grup ya. Di bagian project inisiasi ya kemarin ya. Nah, ada yang masih ingat apa yang dilakukan ketika di project inisiasi? Coba saya panggil satu orang ya. Muhammad Torik. Ya, kira-kira kalau kita melakukan di project inisiasi itu apa saja sih kegiatan yang kita lakukan? Apa, Torik? Oke, Rizky Pauji, silakan bantu Torik. Hadir, Pak. Ya, apa? Di proyek inisiasi ini ya, saya ingat ulun kayak menyiapkan gitu, Pak. Oke, ada langkah-langkahnya nggak ya? Apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan project inisiasi? Kalau langkahnya mungkin dari pencarian Ada ide. prosesnya nggak? Oke, saya lanjut. Azwa Helisa. Iya, Pak. Ya, bisa dibantu nggak teman-teman yang tadi? Ngapain aja sih kita di project inisiasi ini? Mungkin membuat project charter ya, Pak, kalau nggak salah. Ya. Kemudian mengidentifikasi stakeholder. Nah, ini maka sudah saya saya screenshot di share skill nih ya. Jadi dan sangat jelas itu inisiasi proses itu ya di develop project charter sama identify stakeholder. Ya, oke, terima kasih ya Azwai. Nah, ini ya kegiatan yang harus kalian ketahui ketika melakukan project inisiasi. Oke, lagi ya. Si Jaina Padia Laila. Ada orangnya? Oke, bisa nggak mikrofonmu Jaina? Bisa difungsikan nggak?
Gimana Yena, bisa difungsikan? Di unmute? Hadir, Pak. Oke, bisa ya. Nah, Jaina, ini kita ngapain sih melakukan identifikasi stakeholder? Tujuannya apa sih? Biar tahu, Pak, apa aja bagaimana stakeholder ini bekerja seperti itu. Jadi kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Nah, jadi untuk itu kemarin saya sudah, makasih ya Jaina ya, di bagian kemarin. Bentar ya. Ini. Oke, jadi kita perlu melakukan identifikasi stakeholder ya. Untuk pertama nanti ya itu seperti yang Jaina bilang tadi ya, kita perlu mengenal stakeholder yang akan terlibat di dalam proyek kita. Semua yang ada di dalam proyek kita itu harus kita identifikasi. Nanti hasil identifikasinya itu kita harus bisa memprioritaskan ya siapa saja stakeholder yang paling tinggi prioritasnya. Nah, gunanya apa? Gunanya itu tadi kita agar lebih tahu kepada siapa nanti kita mengkonsultasikan hal-hal yang terkait dengan proyek kita ya. Oke. Jadi ingat ya, di proyek inisiasi ada 2 yang harus kalian lakukan, yang harus kalian ingat ya prosesnya ya, yaitu develop project charter. Itu kalau kaitannya ke area pengetahuan itu di bagian project integration management ya, outputnya adalah project charter ya. Kemudian kalau identifikasi stakeholder itu bagiannya pada project communication management ya. Nah, outputnya ada banyak nih ya, ada stakeholder register, ada stakeholder management strategy. Nah, oke, lanjut ya. Nah, sekarang ngapain sih lagi kita ketika kita sudah membuat project inisiasi ya? Ya, yang berikutnya ya tadi kita melakukan planning ya. Nah, di planning ini banyak nanti area pengetahuan yang kita pakai ya. Jadi semua area pengetahuan termasuk di dalamnya itu adalah SDM, kemudian manajemen risiko, kemudian ada manajemen communication dan lain-lain, itu semua kalian rencanakan di project planning ya. Nah, seperti apa sih project planning? Isinya banyak ya. Jadi di dalam project planning ini dilakukan ketika kita sudah melakukan project inisiasi ya. Di dalam project inisiasi itu sudah disepakati apa, bagaimana proyeknya, berapa biayanya, penjadwalannya seperti apa, itu sudah didefinisikan ya, dan sudah disetujui oleh semua stakeholder ya, termasuk sponsor kita, kemudian tim developer kita ya. Kita sebagai project manager itu sudah istilahnya sudah melakukan verifikasi terhadap baseline dari proyek kita. Nah, ketika sudah diverifikasi dan sudah disetujui, nah baru kita membuat project planning ya. Nah, project planning kalian lihat ya sini ya tabelnya, kalau kita mapping ke knowledge area atau area pengetahuan, itu semua dari area pengetahuan itu meliputi proses-prosesnya ya. Jadi semua proses-prosesnya itu ada di area pengetahuannya. Ya, jadi misalkan contoh
bagian ini ya, project procurement ya. Ini procurement itu pengadaan ya. Kemudian ada project risiko. Bagian risikonya seperti apa. Nah, ini semuanya, hampir semuanya itu ada dipetakan ke dalam area pengetahuan ya, semua prosesnya. Nah, apa saja sih proses-prosesnya? Ya, contoh pertama, ada di bagian project integration ya, kita harus membuat namanya project management plan. Nah, project management plan ini seperti apa? Nanti kita bahas di ini ya, di pertemuan yang khusus membahas tentang integration management ya. Kemudian ada project scope management. Nah, project scope management ini salah satu salah satu bagian dari triple concern kemarin ya. Nah, di sana ada 3 nih yang harus dilakukan: collect requirement, define scope, sama create WBS ya. Nah, ini lebih lanjutnya akan kita bahas di next pertemuan ya. Kalau collect requirement ini kan kemarin kalau kita berbicara tentang misalkan software development ya, kalian tahu ya requirement itu seperti apa ya. Nah, itu mengumpulkan dia. Jadi dokumen-dokumennya seperti apa saja yang berhubungan dengan proyek itu dikumpulkan semua ya. Kemudian define scope. Nah, define scope ini kita sudah dapat nih requirement-nya, kebutuhannya apa saja. Lalu kita definisikan scope-nya yang lebih detail ya. Walaupun sebelumnya di project charter itu kan sudah bikin scope secara global ya. Tapi perlu kita detailkan karena kita nggak bisa time developer itu mengandalkan cuma dari scope global itu yang berbentuk umum ya. Kita perlu mendetailkan lagi scope-nya seperti apa. Nah, kalau create WBS ini WBS ini ya, pemecahan dari pekerjaan-pekerjaan menjadi bagian terkecil ya. Jadi misalkan kalian ada pekerjaan, misalkan mendevelop, misalkan yang gampang gitu ya, kita sudah saya pecah misalnya mendesain menu login misalkan ya. Nah, mendesain menu login kan kita kalau kita pecah itu ada beberapa pekerjaan yang ada di sana ya. Yang pertama adalah mendesainnya dulu secara kasar. Nah, itu kan satu pekerjaan terpisah tuh. Ya kan mendesain kasar itu kan seperti kita kalau kalian pernah mendesain misalkan di Adobe Photoshop atau Corel kan berupa gambar yang berupa gambar yang tidak bisa diapa-apakan ya, cuma bisa dipandang saja ya. Nah, itu hasil pemecahan dari desain login tadi. Kemudian yang kedua pemecahannya adalah misalkan menerapkan gambar yang dari Photoshop atau Corel tadi menjadi bentuk HTML dan CSS. Nah, itu pekerjaan terpisah lagi tuh. Kemudian yang ketiga pemecahannya misalkan menerapkan logic login. Nah, jadi setiap pekerjaan-pekerjaan itu nanti dipecah menjadi bagian-bagian terkecil. Kemudian kalau sudah tidak bisa dipecah lagi, nah itulah disebut dengan pekerjaan WBS-nya ya. Jadi itu nanti akan dilempar ke SDM, misalkan yang tadi misalkan memetakan desain ke HTML plus CSS gitu. Nah, itu ada lagi nanti SDM-nya khusus kerjakan itu. Misalkan dikasih waktu 1-2 hari. Nah, dari situ kita bisa mengatur nanti dari pecahan-pecahan tadi bisa mengatur siapa saja sih yang mengerjakan ini, siapa saja sih yang mengerjakan itu. Nah, dari situ nanti kita bisa memantau juga hasilnya. Nah, itu WBS ya. Ini lebih lengkapnya akan kita masuk nanti di pertemuan bagian project scope management ya. Nah, kalau project time management ya ini ya. Misalkan banyak ya, di situ ada mendefinisikan activity, kemudian ada sequence activity, itu mengurutkan ya. Jadi mendefinisikan dulu, jadi aktivitas-aktivitas tadi yang ada di WBS tadi ya. Dan itu sudah dalam bentuk ya di WBS itu ya. Pecahan-pecahan terkecil dari pekerjaan kalian ya. Kemudian kalian definisikan satu-satu ya, apa itu ya. Kemudian kalian urutkan sequence activity, urutkan masing-masing. Mana yang lebih penting, mana yang lebih penting, mana yang kurang penting, itu diurutkan semua. Jadi ngerjakannya itu berdasarkan dari prioritas nanti jadinya.
Kemudian ada mengestimasikan resource, mengestimasikan durasi. Kemudian ada mendevelop schedule. Nah, hasil akhirnya adalah dari project time management ini adalah berupa urutan. Kalau kalian pernah pakai Gantt chart, ya, Gantt chart itu kan kalau kalian mungkin kalau proposal mungkin ya dulu ya, itu kan ada garis hitam ya yang menandakan itu durasinya ya apa saja yang harus dikerjakan. Nah itu harus outputnya itu ya kalau project time management ya dia berupa Gantt chart. Ya, jadi kita nanti tahu seperti apa sih schedule kita nanti. Sekarang prosesnya itu lagi di mana sih di schedule kita itu kelihatan nanti di bagian Gantt chart itu ya. Nah itu ya. Nah, ada lagi nanti cost management ya, mengestimate duit, kemudian menentukan budget ya. Kemudian ada project quality management ya, itu merencanakan kualitas ya. Seperti apa sih mengukur kualitasnya? Nah, itu nanti direncanakan juga ya. Develop human resource plan. Nah, ini menentukan berapa sih SDM yang perlu kita pakai ya. Kemudian bagaimana sih anunya misalkan nanti misalkan ada SDM ketika ada SDM keluar di tengah jalan seperti apa sih mekanisme penggantiannya. Nah itu direncanakan terlebih dahulu ya. Nah kalau ada juga plan communication ya, ada plan risk management. Nah kalau plan communication ini kita menentukan bagaimana sih komunikasi antar divisi kita misalkan divisi contoh divisi tim desain misalkan dengan tim implementasi misalkan seperti apa sih desain komunikasinya. Nah itu perlu didefinisikan ya. Risiko. Nah kalau risiko juga ya, di risiko ini kita sebenarnya kita wajib mendefinisikan ya, karena seperti yang saya bilang di pertemuan pertama kemarin ya, bahwa project manajemen itu penuh dengan ketidakpastian ya. Apa yang menyebabkan jadi tidak pasti karena banyak risiko yang harus ditanggung di sana ya. Nah, untuk meminimalisir risiko tersebut, kita perlu dengan baik ya mendefinisikan risikonya. Jadi kita tahu dulu risikonya apa nih yang akan terjadi kalau kita begini misalkan. Nah, itu perlu kita daftarkan dulu, kita analisis dan lain-lain ya. Kalau misalkan terjadi risikonya, ngapain sih kita permasalahan pemecahannya seperti apa sih? Nah itu makanya sini ada project risk management. Contohnya misalkan ya mengidentifikasi risiko, melakukan kualitatif analisis, melakukan kuantitatif analisis. Nah, itu adalah semua bagaimana kita meminimalisir terjadinya risiko ya. Nah, yang terakhir ada project procurement management ya. Kalau plan procurement ini adalah contohnya misalkan kita nanti ketika proyek itu mau beli software apa misalkan atau mau beli hardware apa untuk mendukung, nah itu perlu juga direncanakan ya. Karena pembelian ini kan kita menggunakan cost dari proyek kita ya. Jadi dananya itu harus benar-benar terpakai. Jadi bukan untuk membeli barang-barang yang tidak dipakai ya. Jadi benar-benar dipakai. Makanya plan procurement ini sangat penting ya, karena salah satu item yang bisa menghabiskan banyak biaya ya. Kalau kalian misalkan kalau dulu sering yang sering dibeli itu adalah misalkan server hardware-nya berupa server. Nah, itu lumayan tuh ya, server itu bisa sampai 20-30 juta ya harganya ini. Kalau sekarang kan orang sudah arahnya kan apa-apain cloud semua ya. Seperti contoh kalau kalian tahu ada AWS, ada Azure, nah itu kan sudah basisnya sekarang cloud ya. Jadi kalau orang lebih cenderung sekarang menggunakan cloud daripada beli server secara fisik ya. Nah itu perlu direncanakan ya, mau beli apa nanti ya.
nanti kalau sudah beli dipakai terus diapain lagi, nah itu perlu direncanakan ya. Nah, ini banyak ya yang harus dilakukan di bagian ya, di bagian project planning ya. Nah ini ya. Nah kalau ini contoh Gantt chart tadi ya. Gantt chart ini yang bagian tadi ya, project time management ya. Nah jadi hasilnya seperti ini nanti hasilnya. Jadi yang item-item kecil ini ya, ini adalah pekerjaan terkecil ya, yang tidak bisa kita pecah lagi ya. Kalau misalkan dia bisa dipecah lagi misalkan, maka ada lagi subnya di sini misalkan. Nah itu ya. Nah ini misalkan pekerjaan 3.3.2. Nah ini nanti kita lempar ke SDM siapa gitu yang buat mengerjakan. Kemudian 3.3.3 misalkan link, nah kita lempar lagi ke SDM siapa sih yang akan mengerjakan ini, berapa lama sih. Nah ini kan contohnya ya, link nih ya, dia mulai di bulan keempat ya sampai 11. Nah seperti itu. Oke, next. Nah kalau ini resiko, contoh resiko ya yang tadi didefinisikan ya. Jadi resiko-resikonya itu kalian nanti sudah didefinisikan, diprioritaskan nanti ya. Nah contohnya punya yang ada di slide ini ya, dia mengurutkan risiko berdasarkan potensialnya, yang lebih potensial yang mana. Nah di sini contohnya ranking 1 itu lack of input from internal consultant. Nah ya, jadi lack of inputnya artinya masukan dari internal itu bisa saja berisiko ya, dan rankingnya 1 karena apa? Karena jika ada kesalahan input atau kesalahan dari konsultannya, nanti otomatis nanti semuanya juga kesalah gitu loh, ya kan? Makanya kalau kita berbicara tentang requirement ya, kalau requirementnya juga salah ya nanti aplikasinya juga salah gitu. Nah ini makanya nih dia sudah apa istilahnya ya, mengurutkan bahwa kesalahan input dari konsultan itu sangat berbahaya istilahnya gitu ya. Maka dia melakukan prioritasnya nomor 1 misalkan. Kemudian ada security. Nah, ini sistem kan. Di ya diurutkan juga ya namanya. Kalau ini template-templatenya ya. Template-templatenya misalkan contoh apa misalkan. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya apa saja yang namanya. Template. Nah, oke, ketika sudah direncanakan, jadi nanti banyak sekali dokumen-dokumennya yang harus kalian siapkan ya. Kalau kalian nanti terjun ke dalam project management ya sebagai ketua projectnya ya, project leadernya ya, banyak sekali yang harus kalian tahu. Setiap dokumen-dokumen apa saja sih fungsi masing-masing dokumen itu ya. Nah, ketika sudah disiapkan ya, sudah oke nih, ready ya, apa saja yang perlu kita rencanakan, langsung kita lakukan project eksekusi ya. Jadi project eksekusi ini kan langsung mengimplementasikan proyeknya. Misalkan software, misalkan ya, bikin software, maka ya langsung kita bikin softwarenya implementasi ya. Jadi langsung pas codingnya. Kalau misalkan project-project lain, misalkan pemasangan jaringan, ya langsung dilaksanakan pemasangan jaringannya. Karena di sini sudah ditentukan semuanya di bagian planning berapa sih orangnya nanti akan masang jaringan, ya kan. Nah itu ditentukan di sana sudah ya. Nah sambil kalian lihat ini ya, kalau eksekusi ini sedikit saja ya, di sekitar sini ya. Ada direct and manage project eksekusi, ya. Kemudian ada perform quality assurance, ada pair project team, develop project team, ya, manage project team. Kemudian ada distribute information manage stakeholders expectation,
sama conduct procurement. Nah, ini ya. Jadi semua yang direncanakan berapa orang yang akan kita rekrut langsung di sini kita rekrut ya, sambil kita mengerjakan ini ya, mengerjakan proyeknya. Ini skip saja. Ini skip saja. Nah, sambil kita melakukan eksekusi secara paralel, kita juga melakukan yang namanya monitoring dan controlling ya. Jadi jalannya itu barengan dengan eksekusi. Tujuannya apa? Kita melakukan monitoring dan controlling ya, agar kita tadi tahu bagaimana progres dari proyek kita. Ya, jadi kalau kita tidak melakukan controlling, ya kita ibaratnya seperti membiarkan saja gitu loh. Artinya proyek kita itu jalan ya, jalan sendiri gitu loh. Jadi perlu kita lakukan monitoring dan controlling ya. Jadi monitoring dan controlling ini adalah mencocokkan apa yang ada di rencana, kemudian dilihat kemudian ke bagian eksekusinya, apakah cocok ya. Nah, kalau tidak cocok, artinya ada salah dari pada pihak eksekusinya. Nah, itu yang harus dicari ya. Ini contohnya ini ya, aktivitasnya ya. Monitor control, project work, perform integrated change control. Nah, verify scope-nya, contohnya ya, verify scope-nya cek nih, scope-nya kita sudah menentukan misalkan scope-nya 1, 2, 3, 4 misalkan. Nah, itu di waktu eksekusi 1, 2, 3, 4 itu dikerjakan atau tidak. Nah, sampai mana sih? Oh, ternyata baru scope nomor 3 yang dikerjakan. Nah, kita tahu tuh. Sekarang progresnya adalah ternyata misalkan pengerjaannya baru sampai scope 3. Nah, berarti kan kita tahu progresnya sampai di mana gitu ya. Jadi kita bisa mengestimasikan nanti 4-5-nya itu nanti bisa mungkin sekitar 1 bulan lagi bisa selesai. Nah, itu ya. Monitoring dan controlling. Banyak ya nih ya. Lumayan ya. Ada di bagian time management, ada cost management gitu ya. Jadi semuanya dikontrol ya, bukan cuma ini, hampir semuanya area pengetahuan itu dikontrol ya. Nah, yang terakhir ada project closing ini. Nah, project closing ini artinya adalah kita sudah selesai melakukan kegiatan eksekusi sama monitoring dan controlling tadi ya. Dan kita sudah mendapatkan ibaratnya barang yang akan diciptakan itu sudah ada bentuknya ya. Nah, ini dan sudah diterima oleh sponsor kita. Maka ya terakhir ya project closing ya. Jadi kita serah terima project kita itu ke sponsor, kemudian mengisi feedback dan lain-lain ya untuk berikutnya seperti apa ya. Jadi kalau biasanya kalau project closing ini kalau biasanya yang terjadi adalah presentasi ke sponsornya. Ini seperti apa sih proyeknya, seperti apa sih hasil akhirnya. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Dan setelah terima biasanya. Nah, kalau kegiatannya ini ya 2 aja ya. Ada close project sama close procurement. Ya. Oke, ada pertanyaan guys, sampai sini dulu. Saya create kanan dulu ya. Create absen ya. Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Ya, perkenalkan, nama Ulun Hartati. Mau bertanya, kalau misalnya di perusahaan, kerangka manajemen proyeknya itu semuanya sama seperti ini, Kak, Pak? Mulai dari inisialisasi sampai closing tadi.
apakah harus sama persis atau mungkin bisa beda-beda gitu? Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih ya, Tati ya, atas pertanyaannya. Oke, kalau di perusahaan biasanya berbeda ya. Ini kalau yang sekarang kita pelajari ini ya, ini yang secara umum saja ya. Jadi mungkin saja nanti kalau yang di perusahaan-perusahaan tertentu nanti akan berbeda. Contohnya ya, kalau misalkan saya pernah diskusi dengan teman saya di Adaro ya, pihak IT ya, IT-nya ya. Kalau di Adaro itu mereka untuk pengerjaan proyek ya, mereka itu, bentar saya tunjukkan kemana. Nah, mereka itu berdasarkan bentar. Oke, kalau di perusahaan-perusahaan yang saya ketahui ya, jadi mereka itu rata-rata tidak sepenuhnya mengikuti apa yang ada di framework itu ya, seperti kalau tadi kan kita proyek inisiasi, proyek ini nyobain, nah rata-rata mereka langsung ke sistem. Kalau kalian belajar FPL kan pernah ada ya, agile development ya. Nah rata-rata mereka semua seperti itu. Jadi tidak ada lagi kalau di perusahaan itu istilahnya waterfall model. Nah, jarang sekali ya seperti itu ya. Mereka lebih ke arah agile development. Artinya cukup scope, time, cost itu yang dipadukan ya. Jadi agar cepat, karena kalau di perusahaan itu waktu yang paling utama ya. Jadi kadang kala itu 2 minggu atau 3 minggu itu harus jadi aplikasinya ya. Kalau aplikasi ya. Nah, kalau yang kita pelajari framework scope dan lain itu, ini adalah contoh untuk gambaran lengkap ya. Kalau ini lengkapnya seperti ini. Kalau kita kalau kalian misalkan mungkin saja bekerja di perusahaan-perusahaan internasional mungkin ya. Nah, kalau lengkapnya seperti ini, apa yang harus dilakukan ya. Tapi kebanyakan karena ini terlalu rumit ya, terlalu complicated ya. Jadi kebanyakan itu meringkas ya. Jadi beberapa dihilangkan ya, agar itu tadi waktu pengerjaan bisa di press lagi ya. Itu seperti itu tadi ya. Jadi kalau kalian gini banget ya belajar project management ya, kayak gini ya. Memang kita perlu belajar teorinya ya harus keseluruhan kita pelajari ya, walaupun nanti penerapannya berbeda. Yang penting nanti kalau misalkan kalian belajar ngambil S2 misalkan ya, S2 itu kan juga ada nanti project management ya, sama materinya seperti ini juga nanti ya, dan mereka lebih fokus ke setiap area pengetahuan nantinya ya. Kalau yang saya sampaikan ini adalah ya cuma misalkan area pengetahuan scope management apa saja sih. Bikin misalkan kalau integration management misalkan contohnya bikin project charter. Nah, itu cuma sebatas itu gitu ya. Tapi nanti kalau kalian misalkan ngambil S2 terus dapat lagi mata kuliah project management, nah itu materinya juga ini, tapi lebih dalam lagi materinya gitu ya. Seperti itu tadi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi jangan takut dulu kan ya. Ini kenapa banyak ya? Ya ini harus kita bahas ya, agar nanti kalian tidak kaget nanti ketika dia di lapangan gitu ya. Oke, bentar saya bikinkan dulu ya absen. Oke, sudah saya bikinkan absen ya. Oke, mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa sudah bisa tetap muka ya. Karena saya baru sembuh ya, jadi kalau saya tetap buka sekarang takutnya masih ada virus-virusnya ya. Jadi ya usahakan nanti minggu depan kita untuk kelompok 2 ya kan ya, yang masih online siap-siap ya untuk berhadir di kelas ya.
Oke, sekarang ada lagi nggak pertanyaan nggak di sini? Kalau tidak ada, saya mau kalian mengerjakan tugas ya. Bentar. Ini yang kosannya. Nah, oke, bentar saya cari bentar ya. Nah, ini ya. Ini tugas kelompok kalian ya. Ini adalah dikerjakan secara kelompok ya. Para coba kalian nanti cari aja di Google LPSE ya. LPSE ya. Jadi LPSE ini adalah tempat kalian nyari proyek di pemerintahan ya. Di pemerintahan. Di sana ini banyak proyek-proyek yang bisa dikerjakan ya. Ini ya proyek-proyek ya, proyek-proyek coba kita cari proyek yang punya IT ya. Bentar, cari coba contohnya sistem informasi. Nah, contohnya ya. Pembuatan sistem informasi perumahan dan kawasan pemukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini proyek nih namanya. Sebuah proyek ya. Kalian lihat nih berapa harganya ya. Nah, segini. Ya. Ada juga nih pengembangan database ekosistem terumbu karang berbagai sistem informasi. Segini harganya. Nah, gede kan? Satu buah proyek kan? Nah, ini kalau misalkan kalian tidak bisa manajemen, ini bisa habis ya. 730 juta ini bisa habis ya tanpa sisa ya, bahkan bisa lebih ya. Nah, makanya nanti kalian harus bisa mengontrol uang ini berapa yang digunakan untuk pengerjaan dan berapa untuk keuntungan kita ya. Nah, tadi kemarin kan mengenal namanya project charter ya. Coba saya buka lagi ya project charter ya. Oke, saya semuanya deh. Project charter. Semua dari project charter ya. Project charter. Nah, ini ya project charter ya. Contohnya ya, contoh ringkasnya ya. Jadi kan kalau di dalam project charter itu kan, kalian ingat ya tadi ya, mungkin harus masih ingat ya, karena baru tadi saya bilang ya, project charter itu adalah sebuah dokumen yang berisikan tentang informasi dasar dari proyek yang akan dilakukan. Isinya minimal sekali, minimal banget ada cost, time, sama scope. Ya, minimal sekali. Ada yang cuma seperti ini ya, formatnya tadi. Ada lagi yang agak lengkap ya. Yang agak lengkap itu ada di e-learning, sudah dilampirkan ya contoh PR-nya ya. Nah, sekarang yang kalian harus lakukan adalah kalian cari proyek-proyek berbasis IT ya di LPSE. Contohnya saya pakai ini kalau di LPSE lain contohnya misalkan kayak gini ya, LPSE misalkan Banjarbaru misalkan. Ini ada nih. Nah, ini contoh nih, buka saja. Cari paket namanya ya, cari paket. Misalkan
sistem, cari aja sistem informasi apa misalkan ya. Kira-kira ada nggak? Nah ini ada nih contohnya. Updating sistem informasi dan database sungai yang baru. Nah di situ nih budgetnya tahu kan ada nih budgetnya berapa. Contohnya ya, kita contoh simulasi saja ya. Kemudian kalau diklik, nah waktunya ini tidak, biasanya kalau di pemerintahan itu ya 6 bulan biasanya ya. Jadi 30 Juli ini sampai 6 bulan ke depan itu biasanya waktu pengerjaannya ya. Nah, kemudian dari informasi yang ada di sini ya kalian buat menjadi ini sebuah project charter ya. Nah, masalahnya yang tidak ada di situ adalah tujuannya proyeknya buat apa sih? Nah, itu kan kalian kalau bisa karang sendiri aja dulu ya sementara ya. Misalkan ini updating informasi dan database sungai misalkan. Buat apa sih diupdate? Nah, itu coba di aja ya, di karang-karang dulu ya skopnya. Jadi apa saja yang mau dibuat, ya di ya, di karang saja dulu ya. Nah, ini adalah tugas kalian untuk 1 minggu ke depan ya. Jadi bikin project charter, cara mencari proyeknya seperti ini tadi ya. Nama proyeknya ini ya. Budgetnya sekian ya. Yang bisa kalian pakai langsung ya. Kemudian waktunya ini ditambah 6 bulan selanjutnya ya. Masalah yang lain-lain ya itu kalian coba kalian definisikan sendiri ya. Misalkan seperti scope tadi, kemudian batasan-batasan ini ya, batasan-batasan misalkan ada approach misalkan kriteria suksesnya apa sih, ya kan? Nah itu kan coba kalian definisikan sendiri ya. Contohnya kalau kita di e-learning itu ada contohnya ya. Oke, tunggu. Oh, nggak ada ya. Kayak saya salah input ya, saya upload ya. Oke, jadi kalau misalkan contohnya tidak ada, kalian coba search aja di Google ya, formatnya seperti apa ya. Oke, paham tugasnya apa? Saya rencana minggu depan kita kuis ya. Jadi tolong dipersiapkan ya materinya sampai sini ya, sampai yang terakhir tadi ya, sampai bagian project closing tadi ya. Kita kuis nanti, kuisnya itu ini coba saya atur deh supaya nanti sama-sama enak ya antara yang di kelas dengan yang di Zoom ya, supaya sama-sama ya. Oke, ada pertanyaan nggak sama sini? Kalau itu saya akhiri. Kita langsung nanti minggu depan langsung masuk ke ya, ke area pengetahuan ya. Kita akan ke sini nanti, project integration management ya, langsung apa kita akan bahas itu ya. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau misalkan tidak ada, saya akhiri saja ya kuliah hari ini. Tolong diingat apa yang saya sampaikan tadi ya tentang hierarki ada ya, hierarki inisiasi tadi, hierarki proses grup tadi ya.
Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bikin lab ya.